Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu, mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Hamba berdoa mohon kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah menunjukkan pokok masalah. Ayat inti 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pada tanggal 5 Agustus 1888, sekitar 2 bulan sebelum dimulainya sidang General Conference di Minneapolis, Ellen White menulis sebuah surat yang tegas kepada saudara-saudara terkasih yang akan berkumpul dalam sesi General Conference. Surat itu secara langsung menyingkapkan salah satu pokok masalah di balik kebuntuan teologis yang sedang terjadi. Perhatikan dengan saksama tema dan beban yang ia ungkapkan. Dengan kerendahan hati, dengan Roh Kudus, selidikilah kitab suci dengan saksama untuk melihat apa kebenaran itu. Kebenaran tidak akan kehilangan apapun melalui penyelidikan yang cermat. Biarlah firman Allah berbicara sendiri. Biarlah firman itu menjadi penafsirnya sendiri. Ellen White kemudian menyinggung suatu masalah yang serius. Ada kemalasan yang sangat besar di kalangan sebagian besar pendeta kita, yaitu mereka ingin orang lain menyelidiki kitab suci untuk mereka, dan mereka menerima apa yang keluar dari bibir orang-orang itu sebagai fakta yang pasti. Sementara mereka sendiri tidak mengetahui apakah itu kebenaran Alkitab berdasarkan penyelidikan pribadi mereka sendiri dan melalui keyakinan mendalam dari Roh Allah di dalam hati dan pikiran mereka. Masalahnya, menurut Ellen White, bukan sekedar memiliki ajaran yang benar. Setiap orang percaya harus mengetahui mengapa ia mempercayai ajarannya. Umat kita secara pribadi harus memahami kebenaran Alkitab dengan lebih menyeluruh, karena mereka pasti akan dibawa ke hadapan dewan-dewan. Mereka akan dikritik oleh pikiran-pikiran yang tajam dan kritis. Memberikan persetujuan kepada kebenaran adalah satu hal, tetapi melalui penyelidikan yang saksama sebagai pelajar Alkitab, mengetahui apa sebenarnya kebenaran itu adalah hal yang lain. Ia bahkan memperingatkan bahwa banyak orang dapat tersesat karena mereka tidak mempelajari Alkitab secara pribadi dan sungguh-sungguh. Banyak orang akan tersesat karena mereka tidak mempelajari Alkitab sambil berlutut dan berdoa yang sungguh-sungguh kepada Allah, agar masuknya firman Allah dapat memberikan terang kepada pengertian mereka. Namun persoalannya bukan hanya metode mempelajari Alkitab. Ada juga masalah roh dan sikap dalam hubungan di antara sesama saudara. Salah satu hambatan terbesar bagi keberhasilan rohani kita adalah kurangnya kasih dan rasa hormat yang ditunjukkan kepada satu sama lain. Musuh, tulisnya, bekerja untuk menciptakan semangat berkelompok, memupuk prasangka dan kecemburuan di antara saudara-saudara. Dalam suasana seperti itu, seseorang dapat merasa sedang membela kebenaran, padahal cara dan rohnya justru bertentangan dengan roh Kristus. Akhirnya Ellen White kembali kepada prinsip yang paling mendasar. Firman Allah adalah pendeteksi kesalahan yang agung. Kita percaya bahwa segala sesuatu harus dibawa kepadanya. Alkitab harus menjadi standar kita untuk setiap doktrin dan setiap praktik. Kita harus mempelajarinya dengan penuh hormat. Kita tidak boleh menerima pendapat siapapun tanpa membandingkannya dengan kitab suci. Disinilah otoritas ilahi yang tertinggi dalam perkara-perkara iman. Disinilah kita menemukan pokok masalah sekaligus tuntunan bagi kita hari ini. Jangan sekedar meminjam keyakinan orang lain. Jangan menerima suatu ajaran hanya karena dikatakan oleh pendeta, pemimpin, guru, atau tokoh yang kita hormati. Selidikilah firman Tuhan sendiri dengan rendah hati, doa, keterbukaan, dan kerinduan untuk menerima kebenaran kemanapun kebenaran itu membawa kita. Pada saat yang sama, kebenaran tidak boleh dipisahkan dari roh Kristus. Kita dapat memiliki argumen yang kuat, tetapi tetap salah dalam roh dan sikap kita. Alkitab harus menjadi standar tertinggi kita, sementara kasih, kerendahan hati, dan rasa hormat harus menjadi cara kita memperlakukan sesama. Tuhan
Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk menyelidiki firman-Mu sendiri, keberanian untuk menerima kebenaran, dan kasih untuk memperlakukan saudara-saudara kami dengan Roh Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh belajar firman, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima, dan biarlah kiranya hari ini Engkau akan jaga lindungi kami dalam melakukan semua aktivitas. Kesuksesan kami boleh raih, tantangan kami boleh lewati dengan kemenangan, karena Tuhan selalu di pihak kami, Tuhan selalu menyelamatkan kami, dan Tuhan selalu membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan berkat. Amin.